aksi solidaritas Hakim Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan Hakim Indonesia. Jadi sangat terganggu sekali buat para pencari keadilan. Ke saya mengeluh, lupa kok itu enggak. Tidak ada mogok massa, tidak ada cuti bersama. Kami hanya minta penyesuaian, kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Selamat malam pemirsa, para hakim bersuara lantang menuntut gaji yang lebih seimbang. Belasan tahun menjaga keadilan di negeri ini tetapi kesejahteraan dirasa jauh dari harapan. Cuti massal jadi langkah berani mendorong pemerintah mendengarkan aspirasi. Presiden Jokowi mengkaji sementara Presiden terpilih Prabowo memberi janji. Lalu akankah kenaikan gaji terrealisasi? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi. Tuntut naik gaji, Wakil Tuhan cari keadilan. Apakah wakil Tuhan atau hakim ini layak meminta naik gaji? Sebenarnya berapa besaran gaji hakim dan apa yang menjadi perhitungan hingga minta kenaikan 140%? 142. 142. Ya. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya sudah ada Fauzan Ar-Rasyid, juru bicara SHI. Selamat malam, Mas Fauzan. Selamat malam. Dan Mas ada Fauzan. Pak Marwarar Siahaan, mantan hakim peradilan umum. Selamat malam Pak Marwarar. Malam. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Pak Suparji Ahmad, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Pak Suparji. Dan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum dari Universitas Trisakti Jakarta. Selamat malam. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, pemirsa, aksi cuti massal hakim sebagai bentuk protes menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan berbuah manis. Presiden Joko Widodo kemarin menegaskan pemerintah masih berhitung sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. Aksi gerakan cuti massal hakim di berbagai pengadilan negeri di Indonesia berlangsung sebagai protes menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Selama 12 tahun, para hakim tak mendapat penyesuaian tunjangan. Namun, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Selama 12 tahun terkekang dan dibelenggu oleh pemerintah. Aksi cuti yang dilakukan secara bersamaan oleh para hakim dinilai sejumlah pengacara yang sedang berperkara membuat para pencari keadilan terganggu karena sidang tertunda. Jadi sangat terganggu sekali buat para pencari keadilan. Dan tentunya dari para pencari keadilan ini ke saya mengeluh, lupa kok itu enggak. Mahkamah Agung menerangkan tidak ada aksi mogok massal para hakim, yang ada adalah cuti secara bersamaan. Tidak ada mogok massa, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu, karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan. 12 tahun menanti keadilan demi kesejahteraan, aksi protes hakim melalui cuti massal didengar pemerintah. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tengah berhitung. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan
di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Saat audiensi dengan anggota DPR RI, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Mendengar keluh kesah hakim, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Setelah audiensi dengan anggota DPR, 20 perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat untuk beraudiensi dengan pimpinan Komisi Yudisial. Dan kami ucapkan selamat datang juga Nisa untuk mahasiswa dan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Jakarta. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya langsung ke Mas Fauzan Ar-Rasyid, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia. Mas Fauzan, hari ini bertemu PBNU, sebelumnya sudah ketemu KY, Menkumham, Menkyu juga sudah ketemu. Sejauh ini konklusi dari pertemuan-pertemuan yang sudah Anda lakukan bersama rekan-rekan hakim yang lain, positifkah atau justru masih menemui jalan terjal? Ya, patut kita syukuri bahwa 148 hakim yang memilih untuk melakukan audiensi datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, berkumpul di Jakarta sudah berdiskusi, bersilaturahmi dengan berbagai tokoh bangsa, baik itu dari kelompok eksekutif, legislatif, dan juga pimpinan kami di Mahkamah Agung. Datang dengan uang sendiri ya? Datang dengan tiket, biaya sendiri. Dan semua adalah hakim-hakim yang saat ini mayoritas berada di kelas 2 yang bertugas di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, bahwa yang bergabung di dalam Solidaritas Hakim Indonesia hari ini secara resmi itu sekitar 1.700-an hakim. Namun dukungan itu saat ini sudah menjadi dukungan seluruh hakim yang jumlahnya sekitar 7.600-an orang, karena memang ini menjadi hal urgen dan patut untuk diperhatikan. Pertemuan-pertemuan silaturahmi yang sudah kita lakukan ke banyak pihak, tentu juga Mas sudah tahu perjalanan kami sejak hari Senin, dan insya Allah besok akan ditutup dengan visit media dan juga bertemu dengan rekan-rekan dari NGO yang juga konsentrasi pada independensi peradilan. Tetapi apakah, ya silakan. Seluruh aspirasi sudah diterima, seperti yang kita ketahui bahwa dari pemerintah juga akhirnya menerima, begitu juga pimpinan kami di Mahkamah Agung juga menerima, dari pimpinan DPR juga sangat menerima, dan hasil dari silaturahmi itu ternyata kami baru pahami juga, Mas, banyak sekali fakta-fakta yang ternyata itu tidak sampai di mereka. Jadi, contohnya apa, Mas? Contohnya keadaan-keadaan miris yang harus dihadapi oleh hakim-hakim di tingkat daerah, seperti misalkan tunjangan yang 12 tahun ini tidak mengalami penyesuaian. Tentu 12 tahun tidak mengalami penyesuaian akan menurunkan nilai mata uang juga yang notabene seluruh kebutuhan dasar hakim itu di daerah itu kan meningkat tuh dibandingkan 12 tahun yang lalu hingga hari ini. Ada dua yang tidak naik ya, komponen gaji pokok dan tunjangan. Ya betul, jadi konsentrasi kita adalah sebenarnya tuntutan kita ada 4, Mas. Boleh saya jelaskan satu persatu biar masyarakat juga memahami. Yang pertama, kita mendorong agar dilakukan perubahan PP 94/2012. Ini terkait dengan hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini ada dua hal yang paling bermasalah yang menjadi konsentrasi. Yang pertama adalah terkait gaji pokok hakim. Tahun 2018, Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gaji pokok seorang hakim dengan PNS itu harus dibedakan. Karena yang satu statusnya PNS, yang satu pejabat negara. Yang kedua terkait dengan tunjangan jabatan hakim. Tunjangan jabatan hakim sudah 12 tahun tidak mengalami perubahan. Tentu usaha-usaha ini baik melalui tulisan, diskusi, audiensi, menyuarakan aspirasi melalui jalur formal, bahkan judicial review itu sudah kami tempuh. Tapi memang sejak usaha itu dilakukan 2018 hingga hari ini, sepertinya jalannya terlalu lambat. Jadi 2018 upaya ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan, dan kami lihat sejak saat itu negara abai terhadap hak-hak hakim. Baik, Mas Fauzan ini berarti termasuk yang mengambil cuti sama-sama itu, cuti bersama itu 7-11? Iya, jadi perlu saya klarifikasi juga karena banyak media yang menyebut kita mogok. Mogok itu melanggar hukum, dan kita tidak melanggar hukum saat ini sebab
kita mengambil hak cuti kita. Memang cutinya aja bareng-bareng seluruh Indonesia. Iya, 12 hari kan semua pejabat negara memiliki cuti 12 hari dalam setahun. Ya. Yang harusnya itu digunakan untuk bersama keluarga. Itu diambil oleh rekan-rekan hakim untuk ikut turun beraudiensi bersilaturahmi hari ini. Baik, Mas Fauzan tadi Anda menyebutkan 148 hakim yang ikut ke Jakarta, ini rata-rata kelas 2 tingkat kabupaten kota. Mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat kebanyakan adalah sebenarnya jumlah per bulannya gaji dan tunjangan untuk tingkat kabupaten kota itu berapa, Mas? Baik, agar diskusinya agak menarik, saya mau tanya sama Mbak, kira-kira anggapan masyarakat terhadap hakim yang hari ini berada di garda terdepan, memeriksa saksi, memeriksa bukti-bukti, memeriksa berbagai kasus pidana dan perdata, menurut Mbak, kira-kira berapa gaji yang layak untuk seorang hakim di daerah? Saya mau tanya Mbak. Di daerah ya? Di daerah. Coba tebak. Ya segitulah. Berapa kira-kira? Berapa coba Pak Abdul Fikar? Ya segitulah. Segitulah. Pak Suparji berapa kira-kira? Ya Jangan-jangan kita tidak tahu gitu. Makanya saya perlu pastikan itu agar pandangan terhadap aksi ini bisa lebih objektif. Coba siapa yang tahu? Berapa Gaji kira-kira Pak hakim Abdul yang Fikar? berada di kelas 2. Ya, gini, saya kira negara juga... Enggak, jawab langsung, Prof. Agar masyarakat Ya, tahu kalau gitu. jumlahnya Dalam PP kemarin 2.900.000. 2.900.000. Ya. Itu gaji pokok. Gaji pokok. Itu gaji pokok. Tunjangan jabatan. Kalau tidak keliru 2.600.000 itu berapa? Keliru, Prof. Tunjangan jabatan itu untuk hakim pertama 8.500.000 sehingga Jadi lebih besar Pak, gaji berarti kan? seorang hakim itu 11.500.000. Berarti lebih besar dari perkiraan saya kan? Lebih besar. Namun yang berarti perlu cukup kan gitu diperhatikan, yang perlu Prof perhatikan, ternyata saya mohon maaf ini, guru saya sering bertemu dengan beliau di berbagai media, dan ternyata beliau tidak tahu berapa sebenarnya take home pay seorang hakim di daerah. Ini Ya, saya baru sengaja tahu. tadi mancing yang kecil saja. Saya lanjutkan. Mancing yang kecil ternyata lebih besar. Ya, artinya yang perlu kita pahami dengan kondisi hakim saat ini adalah semua kita bahwa hakim ini yang pertama, Mbak, pola mutasinya itu nasional. Jadi Bisa ada kemana saja. kemana saja. Bisa Ya. jadi dia orang Aceh ditugaskan ke Papua. Ya. Bisa orang Papua ditugaskan ke Sulawesi. Dengan 11 juta, Interupsi, itu diketahui sejak rekrutmen atau belum? Ketika mau masuk sudah tahu mau dipindah-pindah itu enggak? ya itu harus diketahui. Ya artinya kan pilihan kan gitu. Ya benar, pilihan. Nah, mahasiswa hukum terbaik di Indonesia saat ini yang memilih menjadi hakim, yang memilih menjadi pengadil di daerah, mereka siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dalam rangka pengabdian sebagai mahasiswa hukum terbaik. Kemudian negara memberikan jaminan-jaminan hak dasar untuk apa? Agar dia tenang dalam memeriksa perkara masyarakat. Agar dia bisa serius dalam meneliti kasus-kasus. Agar dia bisa objektif membaca alat-alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Bayangkan jika dengan kebutuhan yang take home pay segitu, kemudian dilempar ke berbagai daerah, di mana di situ ada kebutuhan sekolah anak, biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pulang kampung, biaya kesehatan, biaya keamanan, tentu nilai yang 12 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. Akhirnya yang terjadi hari ini adalah rekan-rekan kami hakim-hakim muda di daerah, banyak sekali yang konsentrasinya harusnya menerima, memeriksa, memutus perkara itu terganggu. Rata-rata hakim-hakim muda itu masa kerjanya berapa? 12 tahun atau sejak kapan itu? Hakim-hakim muda yang dimaksud itu berapa kerjanya? Yang kami, yang paling terdampak itu adalah hakim-hakim yang saat ini berada di pengadilan kelas 2 dengan masa kerja itu 0 sampai dengan 12 tahun. Dan Berarti pas 12 tahun belum dirubah ini ya? Kalau saya sedikit ngomong langsung diinterupsi, saya nanti... Nah, ini kan judulnya interupsi. Judulnya interupsi. Silakan dulu. Sampai gitu. Silakan Mas Didi. Saya bisa lanjutkan, Prof. Ya, silakan. Saya mohon izin. Jadi saya mau menjelaskan kondisi hakim-hakim. Jadi ketika hakim-hakim ini kebutuhan dasar yang sudah dijanjikan oleh konstitusi tidak diberikan oleh negara. Kita sebagai masyarakat, saya juga hakim di satu sisi saya juga anak bangsa yang punya cita-cita hakim-hakim bersih. Pengadilan-pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Putusan-putusan yang adil. Pertanyaan saya, jika kesejahteraan hakim tidak dijamin oleh negara, akankah hadir itu pengadilan bersih? Akankah hadir hakim-hakim yang berintegritas? Jadi ini konsentrasi kami. Kenapa? Karena banyak sekali hakim-hakim muda rekan-rekan kami yang akhirnya memilih menyerah. Dalam doktrin agama disebutkan bahwa yang haram saja itu bisa jadi halal. Menyerah itu artinya mereka mencari sampingan lain seperti bisa itu. Jadi keluar, bisa jadi akhirnya menyerah. Atau menerima suap. Bisa jadi. Itu salah satu faktor yang terjadi hari ini. Menerima suap. Bisa jadi karena memang konsentrasinya adalah kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi oleh negara,
Negara kan memerintahkan nih Mas, hakim-hakim semua kebutuhan dasar Anda kami penuhi kata negara. Itu konstitusi yang menjelaskan. Mas, tadi saya mau tertarik Mas, ketika menerima uang take home pay 11.600.000 itu all in ya, artinya tidak ada lagi uang untuk sewa rumah. Tidak ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Ya, itu perlu saya jelaskan lebih jelas. Yang pertama, tentang sewa rumah, bantuan sewa rumah ada. Tapi itu rata-rata 1.200.000 sebulan. Oke. Yang notabene kalau 1.200.000 sebulan itu hanya dapat kos-kosan, Pak. Jadi coba kita lihat berita sekarang, ada banyak sekali hakim yang meninggal di kos-kosan. Tinggal sendiri, pisah dengan keluarga. Kenapa? Untuk mengirit biaya, Mas. Apakah kesehatan ditanggung? Kesehatan ada, tapi hanya hakimnya sendiri yang ditanggung. Baik, saya mau pertanyaan singkat ke Pak Maru. Zaman Pak Maru ada kenaikan Pak tiap berapa tahun? Ya kalau dulu saya kira lebih parah lagi. Kalau sekarang dibandingkan dengan hakim sekarang, saya iri betul ya bahwa mereka sudah memiliki suatu income yang tetap seperti itu tinggi. Tetapi apa yang dikatakan penghasilan yang baik itu tentu relatif saja. Kalau dahulu kita tidak bisa membayangkan, barangkali Pak Supanji tadi kaget ya. Dengan masa kerja saya misalnya 10 tahun, sangat jauh di bawah itu. Tetapi karena ini kita anggap panggilan, jiwa kita bersedia melakukan itu dan kemana saja. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini tantangan zaman lah. Bahwa di seluruh dunia ini adalah masalah. Dan sehingga apa yang dikatakan jaminan untuk bisa hakim itu independen, imparsial, tidak memihak adalah salah satu income yang memadai. Jadi persoalan. Pak Maru tadi dikatakan bahwa seorang hakim adalah panggilan jiwa dan pengabdi negara. Apakah tidak boleh memperjuangkan kesejahteraannya? Kita bahas saja. Tetap bersama kami di Interupsi.